Pada tahun 2 Hijriah, tepatnya hari ke-12 ada pergerakan kafilah dagang dari negeri Syam membawa harta perniagaan yang banyak milik kaum Quraisy. Kafilah tersebut dipimpin oleh Abu Sufyan dan dikawal sebanyak 30-40 orang. Rasulullah pun mengirim Basbas bin Amru untuk mengawasi dan mengumpulkan informasi terkait kafilah tersebut. Kemudian, Rasulullah dan para sahabat keluar dari Madinah untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Sebab, saat itu kondisi kaum muslimin dan kaum kafir Mekah sedang dalam masa perang. Sedangkan dalam masa perang, harta dan darah musuh adalah halal. Apalagi ketika mengetahui bahwa harta yang dibawa adalah sebagian milik kaum muhajirin Mekah yang telah dikuasai orang-orang musyrik secara zalim dan melanggar hukum. Ketika Nabi menuju Badar, beliau menugaskan Abdullah bin Umi Maktum agar menjadi imam sholat di Madinah. Dan beliau juga memulangkan Abu Lubabah dan menetapkannya sebagai pemimpin sementara kota Madinah. Nabi juga mengirim 2 sahabat ke Badar sebagai pengintai. Jumlah sahabat yang ikut dalam perang Badar menurut Al-Bukhari sekitar 318 orang. Tentu ini bukan kekuatan militer yang maksimal, karena tujuan awal mereka adalah menghadang kafilah dagang. Mereka tidak tahu jika akan menghadapi kaum Quraisy dan sekutunya yang berjumlah 1000 orang dan membawa 200 kuda, serta para budak wanita yang menabuh rebana dan menyanyi mengejek Nabi juga sahabatnya. Sementara itu kaum muslimin tidak memiliki kekuatan melainkan hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Beberapa peristiwa yang terjadi di tengah perjalanan menuju Badar. Dalam perjalanan menghadang kafilah Abu Sufyan, sampailah ke sumber mata air yang ada di luar kota Madinah. Di sana Nabi berkemah dan memeriksa orang-orang yang keluar bersamanya. Kemudian mengembalikan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi pertempuran bersama mereka. Karena hal tersebut maka dikembalikanlah Al-Barra bin Azib dan Abdullah bin Umar karena usia yang masih kecil. Di tengah perjalanan datanglah seorang musyrik kepada Nabi dan minta untuk bergabung dengan kaum muslimin. Akan tetapi Nabi menolaknya dengan bersabda, "Pulanglah, aku tidak pernah meminta pertolongan kepada seorang musyrik," dan pria itu berusaha untuk mengulanginya dan akhirnya ia masuk Islam dan bergabung. Nabi menyertai para sahabatnya dalam kesulitan. Abdullah bin Mas'ud berkata, setiap 3 orang bergantian menaiki unta, Abu Lubabah, Ali, dan Nabi. Ketika giliran Nabi berjalan kaki, keduanya berkata, "Kami akan menggantikanmu untuk berjalan kaki ya Rasulullah," dan Nabi pun menjawab, "Kalian berdua tidaklah sekuat diriku, dan aku tidak lebih membutuhkan pahala dari kalian berdua." Sikap keras kaum musyrikin untuk menghadapi kaum muslimin di Badar. Abu Sufyan mendengar kabar bahwa Nabi dan para sahabat keluar dari Madinah dengan tujuan untuk menghadang kafilah dagangnya. Ia pun mengubah arah ke pesisir pantai. Abu Sufyan merupakan sosok yang berhati-hati dan waspada. Ia mengumpulkan berita dan kabar tentang pergerakan rombongan Nabi. Dia pun mengetahui termasuk mengenai pasukan pengintai Nabi. Ia pun menyadari jika kafilahnya dalam bahaya. Kabar tentang kafilah dagang tersebut sampai kepada pembesar orang Quraisy sehingga menimbulkan kemarahan yang besar karena melihat adanya penghinaan serta kepentingan ekonomi yang dihadapkan kepada suatu bahaya. Oleh sebab itulah mereka berusaha keluar dengan kemauan bertempurnya yang paling maksimal. Amru bin Damdam al-Ghifari utusan Abu Sufyan mendatangi mereka dan justru memprovokasi setiap orang Quraisy yang melihatnya dengan melukai unta tunggangannya, memotong hidungnya dan merobek bajunya dan memasuki Mekah dengan berteriak, "Wahai orang-orang Quraisy, Al-Latimah, Al-Latimah! Harta kalian bersama Abu Sufyan dihadang oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tolonglah kami." Ketika Abu Sufyan merasa tenang dengan keselamatan kafilah dagangnya, pada saat ia sampai Jufah ia pun mengirim surat kepada pembesar Quraisy dengan pesan keselamatan dirinya dan kafilahnya dan meminta mereka untuk kembali ke Mekah. Akan tetapi sebagian pembesar Quraisy bersikeras untuk maju ke Badar dan memberikan pelajaran kepada kaum muslimin dan menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya kepada kabilah-kabilah Arab lainnya.